Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safiatul Laila, NIM 2021 A1H188, Fakultas FKIP, Prodi PGSD, mata kuliah Psikologi Belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pembelajaran verbal. Pembelajaran verbal merupakan beberapa situasi pembelajaran di mana tugas-tugas yang membutuhkan orang yang belajar untuk merespon materi, bahan-bahan verbal seperti kata-kata atau menanggapi dengan respon verbal. Pembelajaran verbal secara sistematis dimulai oleh Hermann Ebbinghaus, seorang psikolog Jerman tahun 1885. Prosedur dan bahan pembelajaran verbal. 1. Pembelajaran serial. Pembelajaran serial melibatkan pembelajaran serangkaian item pada urutan tertentu. Contohnya, alfabet, nama-nama hari, nama 9 planet dalam tata surya. 2. Pembelajaran gabungan berpasangan. Pembelajaran gabungan berpasangan melibatkan pembelajaran berpasangan untuk item-itemnya, misalnya pembelajaran kosakata bahasa Inggris dengan bahasa lainnya. 3. Pembelajaran panggilan bebas. 4. Pembelajaran pengenalan. 5. Langkah-langkah dalam pembelajaran pengenalan, di mana pelajar ditunjukkan hal-hal dalam fase studi kemudian diuji untuk pengenalan pada waktu percobaan. Contoh, pembelajaran untuk mengenali wajah orang-orang menjadi akrab dengan penunjuk tertentu selama di jalan raya atau selama sebuah rute yang sering Anda lewati atau jalani. Contohnya, rambu-rambu lalu lintas. Asosianisme dan pembelajaran verbal. 1. Kebermaknaan dan pembelajaran verbal. Claude Noble menyatakan bahwa salah satu cara yang bisa digunakan untuk memahami tentang kebermaknaan adalah dengan mengukur jumlah asosiasi yang diberikan terhadap sebuah kata atau terhadap unit verbalnya. 2. Kesamaan dan pembelajaran verbal. Kesamaan formal dan bahan. Bahan verbal ditentukan oleh jumlah huruf yang digunakan dalam membentuk sebuah kelompok item. Semakin banyak elemen yang ada, maka semakin besar tingkat kesamaan item tersebut. Tahapan analisa dari pembelajaran verbal. 1. Respon dan pembelajaran asosiasi. 2. Diskriminasi stimulus. 3. Seleksi stimulus. 4. Pengkodean stimulus. 5. Bagaimana asosiasi dibentuk. Pendekatan kognitif dalam pembelajaran verbal. Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada dasarnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa tingkah laku. Meskipun hal-hal yang bersifat tingkah laku tampak lebih nyata dalam setiap peristiwa belajar siswa. Secara lahir, seorang anak yang belajar membaca dan menulis akan menggunakan perangkat jasmani untuk mengucapkan kata-kata dan menggoreskan pena. Akan tetapi, perilaku mengucapkan kata dan menggoreskan pena bukan semata-mata respon atau stimulus yang ada, melainkan yang lebih penting karena dorongan mental yang diatur oleh otak. Motivasi dan pembelajaran verbal. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar.
menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arahan pada kegiatan belajar itu demi mencapai tujuan. Motivasi merupakan syarat mutlak untuk belajar dan mempengaruhi arah aktivitas yang dipilih serta intensitas keterlibatan seorang dalam suatu aktivitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.